Dilan lagi, Dilan lagi. Dilan SMA sudah ada, Dilan dewasa sudah ada, Dilan SD sudah ada, dan sekarang Dilan versi tua nih. Oke, jadi pada video kali ini gue akan membahas mengenai trailernya Dilan ITB tahun 1997 yang resmi akan dikerjakan oleh pihak Volcom Pictures dan disutradarai juga oleh Bapak Pidi Baik. Jadi seperti yang gue katakan di beberapa video gue ya, bahwa gue tuh adalah orang yang kurang setuju kalau Ariel Noah akan berperan sebagai Dilan. Here I come. Dan kemarin dari pihak Volcom udah meriliskan beberapa dua cuplikan POV yang berbeda untuk teasernya Dilan. Yang pertama adalah POV dari Anchika, yang kedua adalah POV dari Milea. Dan jujur ya, kedua teaser itu gua suka kepada dua pemeran Milea dan juga Anchikanya. Karena apa? Karena kedua aktris ini sinkron kepada pemeran utamanya, Pak. Seperti zaman-zamannya si JKT48 sama zaman-zamannya Priscilla, Pak, seperti itu. Dan sekarang pada film Dilan tahun 97 akan menceritakan tentang Dilan yang udah bekerja. Jadi ini udah fase-fase Dilan ketika dia udah mulai dewasa dan dia akhirnya ketemu dengan dua perempuan yang udah pernah menghiasi kehidupannya, Pak, seperti Milea dan juga Anchika yang akan jadi satu frame kepada plot cerita yang satu ini. Jadi pada video kali ini juga gue akan mereaction tentang official teaser untuk Dilan tahun 97 ini seperti apa. Dan sekali lagi ya, kritik ini aku mengomentarinya karena aku kurang setuju dengan karakternya, Pak ya, bukan kepada Ariel Noah itu sendiri. Oke, sekali lagi ya, aku juga adalah fans Ariel Noah dan bahkan zaman-zamanku dulu di era tahun 2000 awal, aku adalah pendengar setia dari band Peter Pan. Oke, Menghapus Jejakmu dan juga beberapa lagu-lagu lawas yang lainnya. Bahkan ketika akhirnya Peter Pan ini jadi band Noah kan di era tahun 2010 ke atas lah ya. Jadi ya lagi-lagi men, gue bukan haternya Ariel Noah, gue fansnya. Yang gua kritik itu adalah penggambaran karakternya yang kurang cocok dengan Dilan yang gua tahu gitu loh masalahnya, Pak. Makanya pas gua cek ketika di view sebelumnya ada banyak banget pendukung Ariel Noah yang nggak terima dengan perkataan gua. Oke, sekali lagi ya, yang gua kritik itu adalah penggambaran Ariel Noah yang kurang cocok dengan Dilan yang gua kenal. Karena Dilan itu adalah anak muda yang masih haus akan validasi. Dia adalah anak yang suka gombal sana sini. Itulah Dilan. Itu ada tipe cowok yang tengil. Tapi Ariel Noah itu nggak dapat main buat gue pribadi ya. Karena apa? Dalam segi bentuk tokonya aja itu nggak sesuai dengan penggambaran Dilan yang gue kenal. Itu lupa masalahnya, Pak. Makanya lagi-lagi men, buat gue ini adalah miscasting. Tapi gak tahu lagi ya, siapa tahu ketika di film ini gue bisa mendapatkan sebuah penggambaran Dilan yang sesuai kepada versi novelnya. Mungkin, oke? Jadi so, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mereaction sebuah official trailer Dilan ITB 1997. Sikat cuy. Baik. Kamu? Oke. Baik, aku udah meramal. Oke. Ramal. Ya sih. Itu jaketnya mama itu ya? Mas ya? Masih lama ya. Oke, oke. Nggak kebeli yang baru? Oke, Ternyata bener ya kata kamu. Apa? Rindu itu Bos. Masa lalu adalah urusan Aduh. dan masa depan adalah urusan pemikiran. Kok Orang Kuba, ada yang tahu nggak pacarmu aku? Aku pernah mau bilang sama mereka, tapi takut sombong. Oke, Senang pacaran denganku. Mencintai Dilan itu susah. Oh, geng motornya dia ya? 4 mahasiswa Universitas Trisakti meninggal karena terkena tembakan aparat. Wah, oh, Revolusi 98 ya? Oh, iya. Aku tuh nggak ada apa-apa sama Hana. Itu mah cuman kemanusiaan. Kemanusiaan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh, udah mulai ada kelas nih. Oke. Lama-lama lulus, apa yang kamu tunggu? Pas abang di Kuba. Oh, adanya Dilan ya? Kamu nanyain abang. Oke. Saya mah masih berjuang. Amin. Lia, Hah? Ini istri. Cika, pacar. kau nggak cemburu? Kata Dilan, orang cemburu itu orang yang tidak Oke, oke. Lia punya masa lalu.
aku punya Dilan. Dilan! Oh. Memperkeruh keadaan. Kalau ITB menikah sama Unpad, Ah. anaknya apa? Unpad, ITB. Oke. Kembali terhubung dengan harapanku. Saya memutuskan Oh iya ya. Terima kasih Suwarto. Ah, iya saya ngambil settingnya 97 sampai 98 ya. Oke. Akhirnya kita udah menonton sebuah official trailernya Dilan ITB 1997. Dan kesan pertamaku adalah ini trailer ya. Semua assemble cast-nya semuanya oke. Pelatan kameranya, color gradingnya, bahkan beberapa frame-nya juga oke buat gua. Bahkan beberapa drama yang ditampilkan, ya ini membuat gua callback kepada film Dilan yang pertama ya, yang tahun 90-an. Jadi mana kan kalau di zaman-zamannya Dilan era-eranya Iqbal Ramadan itu kan ada beberapa adegan fighting shoot antara para siswa dan juga para geng-geng motor Dilan kan ya. Dan di sini akhirnya dikembalikan lagi. Ya jadi cukup agak masif seperti zaman-zamannya Dilannya versi Iqbal sama Dilannya versi Arbaliasis. Jadi ada beberapa dua materi yang akhirnya ditampung kepada film Dilan versi dewasa yang satu ini Pak ya. Dan untuk aktingnya Ariel Noah sebagai Dilan, jujur ada beberapa adegan yang bisa dibilang agak cringe Pak, oke? Yang pertama dengan Ariel Noah yang bisa dibilang suaranya agak seberat itu pas ketika dia memerankan tokoh Dilan, pas ketika dia ngegombal segala macam, entah kenapa gue seperti melihat si Bapak Ariel Noah ini kayak baca skrip Pak, gak luas gitu loh Pak, gak luas. Jadi penjiwaannya buat gue pribadi ya itu gak masuk pen. Beda halnya seperti zaman-zamannya Iqbal Ramadan sama Arbaliasis ya, entah kenapa kedua aktor ini berhasil memerankan tokoh Dilan dari versi mereka dan itu masih satu garis Pak ya. Jadi nggak misah di film ini, mohon maaf Pak ya, untuk Dilannya itu misah banget. Jadi seolah-olah penggambarannya agak berbeda dari apa yang gua pernah lihat di zaman-zaman dulu. Jadi ya agak patah buat gue pribadi ya, satu. Kedua, untuk Melea serta Anjikanya buat gue pribadi cocok, sangat cocok. Karena apa? Dari sikapnya mereka, bahkan logatnya mereka sebagai karakter ya, karakter nih, oke, tokoh nih, bagus, oke. Yang dimana itu nggak patah yang diperankan oleh si Priscilia sama si Z Pak, itu nyambung banget. Jadi gak ada kesan patah dan seolah-olah ini adalah sebuah bentuk sequel dari film Dilan itu sendiri. Kan sequel kan ya, jadi ya pasti nggak mesti bentuk penggambarannya, bahkan penokohannya itu nggak akan patah dari film terdahulu. Nah sedangkan mohon maaf untuk Dilannya sejauh ini ya, gue nggak dapet loh. Nggak dapet, sumpah gue nggak dapet Pak. Karena gue untuk melihat Dilan ya, Dilan itu adalah tokoh cowok yang sangat karismatik, bahkan pinter ngomong dan juga pinter fighting. Tapi di film ini seolah-olah gue bisa melihat dia adalah orang yang berbeda men. Kayak kurang masuk men untuk aktingnya si Ariel Noah ketika dia berperan sebagai Dilan. Apalagi pas gue cek di Twitternya ada seorang content creator yang dimana gue mendapatkan ada fotonya si Ariel Noah dengan pemeran adiknya Pak. Yang dimana kalau di film pertama kan si adiknya ini diperankan oleh Zara kan ya, yang saat itu juga masih aktif di JKT48. Tapi untuk film ini pas gue ketika lihat fotonya ini bukan kayak seperti kakak adik Pak, ini kayak bapak anak. Karena Pak ya lagi-lagi men, Ariel Noah udah ketuaan banget sebagai Dilan. Ya mohon maaf ya, gue juga ngefans sama dia. Tapi dalam meskipun tokoh Dilan sebagai masih anak muda banget ya kan, umur 27 kan ya, 27 nih. Sedangkan tuh Ariel Noah udah 50 tahun men, udah jauh. Makanya ya agak jomplang banget Pak, jomplang banget di film yang satu ini Pak ya. Karena lagi-lagi, tapi gue juga penasaran bagaimana bentuk cerita Dilan ketika dia dewasa. Apalagi katanya di film ini akan menyinggung soal kejadian demo tahun 98 di Indonesia. Karena kan lagi-lagi masa-masa itu merupakan sebuah bentuk masa-masa paling kelam di Indonesia. Karena semua orang pernah jadi korban karena mereka berusaha untuk memberhentikan Soeharto dan Japani sebagai presiden selama 32 tahun ya. Jadi gue pengen tahu bagaimana hal itu akan digambarkan kepada film Dilan yang satu ini dengan tema-tema percintaan, dengan tema drama keluarga, dan juga ada unsur politik yang dimasukkan ke dalam plot cerita Dilan ITB 97 yang satu ini Pak ya. Pokoknya aku sebagai penonton jujur aku juga penasaran, tapi aku belum bisa ngejar 100%. Tapi untuk promosinya jujur
dramanya bahkan konflik juga masuk. Cuman gua nggak serak kepada aktornya itu aja Pak. Dilannya Pak nggak cocok buat gua. Karena ketuaan ya. Gua bukannya menghina Ariel Noah, kagak, tidak sama sekali. Oke, gua respect kepada Bapak Ariel Noah dan gua suka mengenai lagu-lagu beliau. Tapi mohon maaf ya, untuk penukaran dia ketika dia bermain sebagai Dylan di film ini itu nggak cocok. Mohon maaf ya, gak cocok. Kalau ini setting di tahun 97. Kecuali kalau film ini akan menceritakan tentang masa tua Dylan. Nah, itu beda Pak. Beda banget. Karena apa? Lagi-lagi, Dylannya udah tua. Mungkin di umur 40 tahun atau mungkin 50 tahun. Oke lah. Kalau misalkan dia akan diperankan oleh Ariel Noah. Oke, gue gak masalah. Tapi di film ini, Dylan yang masih muda. Masih umur 27 tahun. Itu dia Pak. Makanya ya agak jomplang banget sih. Jadi pas gue ketika mengenai fotonya, ya ini mah bukan kakak adik, ini man papa anak Pak. Pas gue lihat ya iyalah Pak, zaman gue dulu Ariel Noah udah top banget, apalagi di era tahun 2000-an awal ya, pas zaman Peter Pan menghapus jejakmu. Itu tuh lagu paling gokil loh. Tapi ya Falcon, why? Kenapa gitu loh maksain si Ariel Noah? Astaga, kan bisa kan ajak casting lain gitu loh. Ya udahlah ya. Gua nggak tahu bagaimana hasilnya. Jadi so ya tetap gue sebagai penonton juga akan menonton film ini hari pertama, jam pertama, karena gue pengen tahu bagaimana bentuk keabsurdan mengenai film Dylan yang satu ini. Udah bagus tuh dari pihak Falcon tuh udah meriliskan Dylan 90, Dylan 91, dan juga ada Anchika. Udah bagus Pak. Tiba-tiba mereka mulai random pas zaman ketika mereka meriliskan Dylan SD. What the hell is going on? Bahkan posternya, mohon maaf ya, ampun posternya. Pak, mohon maaf ya, itu poster seperti dibuat di Canva loh. Serius, gradingnya nggak cocok, bahkan latarnya by the way sama objeknya itu ngawang loh Pak, ngawang dan nggak nyatu kepada frame-nya. Ya ampun tuh poster. Ya udahlah ya. Kalau mengenai poster jujur gue absurd dan cringy. Malah justru Dylan tahun 90 sama versinya Anchika itu the best poster movie yang pernah gue lihat. Kenapa? Karena frame-nya sama objeknya nyatu men. Dan tampak lebih indah. Oke? Tampak lebih indah. Dan di film ini gradingnya apa, backgroundnya apa, sama objek yang gak nyatu men. Ngawang, gak ada shadow lah, gak ada grading begitu oke. Gak ada Pak, mati backgroundnya. Ya ampun, gak gitu juga kali. Ya udahlah ya. Gue pengen tahu bagaimana bentuk hasilnya. Tapi semoga aja mengenai film ini bisa memberikan sebuah perspektif baru untuk Dylan di era dia ketika masih zaman-zamannya tahun 97 ini ya. Oke, jadi oke. Nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai keabsurdan Dylan di versi 97 ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah. Capek gua.